Ya, itu bisa dilihat dari hasil simposium PERIPI yang dilakukan di Bogor. Pernah diteliti, di situ disampaikan di dalam simposium ini bahwa kandungan protein dari talas Jepang 1 Imo itu lebih tinggi daripada kentang. Ya, dan energinya juga tinggi. Tetapi dari hal kandungan glukosa dia lebih rendah. Selamat siang teman-teman. Jadi sekarang ini saya posisi berada pada lahan di mana pematangnya kita pakai untuk budidaya talas Jepang 1 Imo ya. Kita tidak ada maksud apa-apa, kita nyampaikan hal seperti ini tujuannya adalah pertama kita meyakini bahwa di dalam umbi talas 1 Imo itu ada kandungan gizi yang luar biasa, ada kandungan makanan atau manfaat dari makanan yang luar biasa. Itu yang kita harapkan 1 Imo ini nanti bisa merakyat untuk dijadikan makanan ya, makanan rakyat. Nah, kemarin ada beberapa pernyataan, kemudian saya juga dikontak oleh teman-teman, banyak yang teman-teman mulai Jawa Tengah, Jawa Barat itu kontak, benar nggak 1 Imo itu tidak bisa tumbuh di dataran rendah ya. Nah, ini kita ajak teman-teman untuk melihat langsung kondisinya di lahan. Jadi saya ini berada di dusun saya ya, timurnya dusun Sembung, Desa Sidomulyo, Kecamatan Mantep, Kabupaten Lamongan. Itu kalau kita ukur secara citra satelit, kita berada pada ketinggian 43 ya, antara 40-43 mdpl meter di atas permukaan laut. Artinya kita berada pada daerah dataran rendah karena kita jauh sekali di bawah 300 apalagi 600 mdpl. Nah, di belakang kita ini, belakang saya, ini terlihat jelas, ini adalah tanaman 1 Imo yang hanya kita budidayakan ya, kita tanam di lahan ya, di lahan atau dengan memanfaatkan pematang sawah. Bisa dilihat secara pertumbuhan tidak ada masalah ya, daunnya lebar, pertumbuhannya bongsor, dan ini pengalaman kita selama 5 tahun ke belakang. Meskipun kita pakai lahan pematang seperti ini atau area sawah pada ketinggian 43 mdpl, itu pertumbuhannya cukup bagus ya, pertumbuhan cukup bagus. Dan kita juga ingin nyampaikan sebenarnya untuk 1 Imo itu bukan tidak bisa dikonsumsi ya, karena pengalaman kita konsumsi setiap hari tidak masalah. Nah, side effect-nya, efek sampingnya memang karena di situ ada beberapa kandungan, misal yang namanya hyaluronic acid atau asam hyaluronik yang dimana diyakini sebagai kolagen nabati, dimana kolagen itu sangat penting dalam kehidupan, akhirnya bisa memberi efek obat ya, baik itu untuk persendian, untuk mata, untuk rambut, untuk kulit, kemudian untuk tulang gigi, banyak sekali, untuk jantung, untuk yang lain gitu ya. Terus untuk obat diabetes itu sebenarnya yang paling bermanfaat dari 1 Imo karena kandungan indeks glikemiknya yang rendah ya. Dia kandungan proteinnya tinggi, lebih tinggi daripada kentang ya. Itu bisa dilihat dari hasil simposium PERIPI yang dilakukan di Bogor. Pernah diteliti, di situ disampaikan di dalam simposium ini bahwa kandungan protein dari talas Jepang 1 Imo itu lebih tinggi daripada kentang ya, dan energinya juga tinggi, tetapi dari hal kandungan glukosa dia lebih rendah. Nah karena rendah glukosa ini atau
indeks glikemiknya juga rendah, sehingga sangat baik untuk teman-teman atau warga kita atau teman kita yang saat ini sedang diuji sakit diabetes atau sedang menjalani diet. Ya, indeks glikemik sering kita sampaikan itu ketika dikonsumsi dia tidak langsung menaikkan gula di dalam darahnya, tapi secara pelan-pelan. Gula darah itu naiknya pelan-pelan sehingga akan relatif aman bagi mereka-mereka yang kena diabetes. Ini beda dengan makanan-makanan yang indeks glikemiknya di atas 60, umpamanya nasi ya. Nasi varietas tertentu indeks glikemiknya di atas 60 umpamanya. Ketika dimakan oleh seseorang, maka kandungan gula di dalam darah cepat naik. Nah, ini berarti indeks glikemiknya tinggi, sehingga nanti memberi beban yang lebih berat pada pankreas. Nah, itu artinya akhirnya ada yang memahami bahwa memang Satemo bisa untuk obat diabetes. Untuk obat jantung banyak dibahas terkait di dalam pencernaan atau yang lain, sehingga untuk pasien-pasien jantung ketika mungkin dia ke belakang juga relatif lebih aman. Nah, ini teman-teman, jadi itu yang memotivasi saya pribadi kenapa sering kita sampaikan pembahasan terkait Satu Imo ke teman-teman, supaya teman-teman dapat informasi yang benar ya. Kita tidak usah ngejar untuk ekspor lah. Ekspor itu nanti untuk QC, quality controlnya memang luar biasa ya. Itu bisa dilihat waktu Dinas Tanaman Pangan mengadakan acara Zoom ya. Itu ketika luar negeri itu kan mintanya dalam bentuk setengah matang, artinya barang ke sana itu harus melewati balai karantina, dan di situ salah satu syaratnya umpamanya tidak mengandung nematida ya. Itu bagian dari cacing, karena mereka juga tidak mau ketularan penyakit ya. Daerah mereka itu ada penyakit yang itu terbawa dari negara kita, sehingga rata-rata yang masuk ke sana itu dalam bentuk makanan setengah jadi atau setengah matang atau frozen. Dan untuk membuat frozen ke sana itu luar biasa ya. Teman-teman kita yang bergabung di Sulawesi waktu ekspor itu dari 4 kilo ya, 4 kilo Satu Imo itu hanya dihasilkan 1 kilo. Jadi 1:4, karena fragmen atau pengupasan, sortir dan lain-lainnya itu luar biasa. Nah, ini bagi kita, untuk teman-teman yang petani yang ada di Indonesia, bagaimana kita memahami ya, Satu Imo atau umbi-umbian ini bukan makanan baru bagi penduduk Indonesia. Sejak zaman nenek moyang kita yang namanya umbi-umbian itu sudah sangat digemari, dan rata-rata mereka kalau kita amati ya, mereka orang-orang tua-tua itu yang gemar makan umbi-umbian itu kesehatannya luar biasa, terutama daerah pedalaman-pedalaman. Kenapa seperti itu? Salah satu hal yang paling realitas adalah tanaman umbi-umbian ini paling sedikit tersentuh oleh penyakit darhama, paling sedikit tersentuh oleh bahan-bahan kimia, rata-rata alami ya. Lebih-lebih kalau seandainya teman-teman seluruh warga Indonesia ini mau memberdayakan setiap jengkal dari pekarangan, kebun, di pot, polybag, planter bag, atau mungkin di pematang sawah seperti ini untuk menanam Satu Imo, kemudian dikonsumsi sendiri untuk keluarga ya, sebagai makanan penyela lah, makanan penyela antara nasi dengan dengan Satu Imo, saya kira sangat bagus sekali untuk kesehatan kita ya. Ya, nasi kita, sekali lagi nasi kita, ayo kita jujur-jujuran ya, rata-rata berapa bahan kimia yang sudah dipakai oleh petani kita saat ini. Rata-rata petani kita saat ini sudah sangat susah untuk bisa lepas dari bahan-bahan kimia, residu-residu kimia. Nah, ini adalah salah satu solusi ya, yang mungkin untuk kepedulian kita terhadap kesehatan kita sendiri ya, untuk terhadap kesehatan kita sendiri, kesehatan keluarga kita dan masyarakat kita. Dan dari channel ini, channel Petani Agromas ini, saya mengajak untuk teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian
Ternyata membudidayakan satu imu itu sangat-sangat mudah, asalkan tadi airnya cukup, nutrisi cukup, organik cukup, dan di situ tidak ada penyakit ya. Saya kira ini, nah ini bukan katanya ya, tapi teman-teman saya ajak langsung ke lahan ini sudah faktanya ya. Faktanya saya berada di Desa Sidomulyo dengan ketinggian 43 mdpl ya. Jarak ke pantai utara sekitar 45 km, ke pantai timur daerah Sidoarjo 52-53 km. Kita bisa menanam satu imu dengan kondisi seperti ini. Dan ini sekali lagi mulai dari daun, mulai dari batang ya, semuanya bisa dimanfaatkan, bisa dikonsumsi. Nah, masyarakat kita dulu mengenal ada namanya sayur lompong. Coba nanti silakan kalau tidak percaya. Saya pernah lompongnya satu imu ini saya ambil, kemudian saya kukus ya, kukus saja, itu rasanya enak ya. Belum nanti kalau ditambah dengan sayur namanya lodeh atau yang lain ya, silakan dicoba ya. Ini adalah satu kesempatan yang baik, kita anggap satu imu ini adalah anugerah Tuhan untuk alam semesta ini ya, sehingga kita tinggal mau memanfaatkan atau tidak ini. Karena sekali lagi teman-teman, kalau kita berpikir dengan kondisi kesehatan alami kita saat ini sudah luar biasa produk-produk kimia yang ada di sekitar kita. Nah ini, ayo kita peduli terhadap keluarga kita, ayo kita peduli dengan masyarakat kita, dan kita peduli dengan negara kita. Oke, mari kita jalan-jalan, kita lihat lagi bagaimana satu imu ini dibudidayakan di pematang sawah yang ada di Desa Sidomulyo. Oke, yuk. Nah ini ya, yuk kita jalan lihat. Nah ini saya tunjukkan bagaimana perkembangan bagian bawah ya. Ini adalah daun talas Jepang satu imu, lebar-lebar ya, ciri khas sering kita sampaikan. Nah ini ungu seperti ini, pertumbuhan sangat bongsor loh, besar ya. Loh, anakannya juga banyak. Ini anakan nanti akan tumbuh umbi semua, kemudian jadi tanaman, berumbi lagi. Nanti semoga waktu bongkar, nah ini ya, oh itu juga besar. Nah inilah, ini yang membedakan satu imu dengan talas plecet, talas-talas yang lain. Dia kondisi, nah daunnya seperti ini, tidak ada belahan, ungu, besar, lebar kayak kuping gajah ya. Ada yang menyebutkan apa itu, eat elephant, tanaman kuping gajah. Nah ini, nah kalau yang di sana itu kemarin kita juga baru tanam agak kecil ya, karena nyemainya juga kemarin terbatas ya. Yuk kita lihat ke atas ya. Nah ini susulan ya tanamnya, tapi juga ternyata bagus. Nah yang petaan ini juga kita manfaatkan untuk satu imu. Nah itu sampai sana ini satu imu semua ya. Nah ini satu imu pematang kita lah, sampai ke selatan. Tadi yang sana yang barat juga kita pakai. Jadi setiap ruas pematang kita manfaatkan untuk talas Jepang satu imu dulur. Oh nah ini ya, ini sama ini di bawah naungan juga bagus satu imunya. Yuk, nah ini satu imu semua sampai sana ini ya. Nah sekali lagi ini lokasinya di timur Dusun Sembung, Desa Sidomulyo, Kecamatan Mantub, Kabupaten Lamongan. Oke, yuk, saya kira itu. Nanti kita jalan-jalan lagi ke sini. Semoga waktu mau bongkar tanaman talesnya ya. Jadi kita pengen menunjukkan bagaimana potensi dari
Thales Jepang 1 IMU ini ketika kita memanfaatkan pematang sawah saja. Nah, ini alhamdulillah yang IF 17 kita belum serentak tapi sudah mulai jebol semua. Oke, baik, itu kita tetap semangat untuk membuat inovasi pertanian.